Makanya aku secara pribadi aku nggak terlalu suka dengan beberapa orang ketika dia masuk Islam, dia berbicara buruk tentang agamanya yang lalu. Bukan nggak boleh sih, boleh ketika kayak aku juga sama. Aku ketika ditanya kenapa kamu pindah dalam agama Katolik misalnya pada agama Islam, aku jelasin ini loh yang membuat aku merasa bingung ketika dalam agama Katolik. Tapi aku bukan menjelekkan. Nah, jadi kalau kita mulai menjelekkan orang, itu ada beberapa kemungkinan, dua lah minimal. Satu, dia nggak suka sama kamu. Yang kedua, dia nggak tahu yang benar. Satu, dia nggak suka sama kamu. Yang kedua, dia nggak tahu yang benar. Flashback. Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan? Ada menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangannya Anda belajar pada agama yang salah. Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangannya Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Dalam sebuah channel, yaitu di Pil Pahit, yaitu menceritakan tentang Felix Xiao. Jadi dalam hal ini, Felix Xiao itu menyatakan dia nggak begitu setuju kalau ada orang yang masuk Islam gitu ya, kemudian menjelekkan agama sebelumnya. Dalam prinsipnya, menurut Xiao, kalau sudah menjelekkan agama, nah, ini ada dua ya. Yang pertama memang benci, yang kedua itu nggak ngerti. Jadi konteksnya dua hal tersebut. Tapi dalam suatu momen gitu ya, dia menyatakan, ya ini Pak Git singkat aja ya, sebetulnya di Pilpa itu dijelaskan lah di Alkitab lah segala macam, panjang sekali yang dijelaskan oleh Pil Pahit, yang artinya Felix Xiao itu banyak menjelaskan hal-hal yang salah dalam kekristenan, dalam Alkitab ya, terutama pada turunnya Nabi Adam gitu ya. Nah, Pak Git di sini hanya mengambil yang pada saat Hawa ditanya kalau yang makan buah itu adalah ular, kemudian Adam ditanya yang mengatakan kalau itu yang nyuruh adalah Hawa. Ini adalah ngeles menurut dia. Dan kalau ini ngeles, ini adalah merupakan ajaran yang salah. Jadi sifat Kristen ini atau ajaran ini dibilang kebanyakan ngeles. Kalau Anda kebanyakan belajar dengan kebanyakan ngeles, nah Anda belajar pada agama yang salah. Jadi bertolak belakang, ungkapan yang pertama dengan apa yang dilakukan ini adalah bertolak belakang. Dalam hal ini Pak Git tidak akan membahas dalam konteks dalil-dalil Alkitab atau Al-Quran, tapi mempertanyakan gitu. Mempertanyakan kok bisa ya mengatakan seperti itu, tidak menjelekkan agama yang lama, ya sudah gitu, agama yang lama tinggal gitu ya. Yang dalam konsepnya juga mengatakan adalah karena benci atau karena tidak ngerti gitu ya. Si Xiao ini mengatakan juga ini adalah agama yang salah dalam konteksnya karena ngeles tadi gitu ya. Ini kan sudah menjelekkan ya. Nah, menjelekkan dalam hal ini ada dua konsep tadi ya, kalau kita balik pernyataan yang pertama tadi, yaitu pertama ini nggak ngerti, atau kedua memang benci. Nah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dilanggar sendiri dengan kelakuannya. Agama itu tidak bicara soal kebenaran atau kesalahan, siapa yang benar atau siapa yang salah, itu menurut asumsi Pak Git ya. Jadi kalau kita mau mencari benar atau salah, kita gunakan sains. Di itu ada perhitungan, ada analisa, ada analogi, kemudian logika-logika yang berjalan secara ilmiah. Nah, di situ kita mencari benar atau salah. Atau kita bicara masalah agama, nah ini sudah masalah konteksnya bukan benar atau salah lagi, tapi yakin atau tidak. Jadi kita membaca gitu ya, kita membaca kitab A gitu. Yakin nggak sih kita dengan argumen yang diberikan oleh kitab A seperti ini? Kan logika kita berjalannya seperti itu. Kita baca, kita lihat, oh,
yakin atau enggak, atau bukan benar atau enggak, karena ini susah banget dibuktikan gitu, nggak bisa dibuktikan malah, katakanlah seperti itu. Nah ini kita bandingkan dengan agama ini gitu. Ini yang mana ya kira-kira meyakini hatiku kayak gitu kan? Bukan masalah yang mana yang kira-kira benar tanpa ada bukti yang mendasar dan bukti yang ilmiah. Misalnya seperti ini, benar atau salah gitu. Apakah bumi memang mempunyai gaya gravitasi? Nah, itu baru benar atau salah gitu. Yang dibuktikan dengan gravitasi itu sama dengan percepatan ya, kalau turun berdasar 9,8 meter per detik kuadrat gitu ya. Kalau benda itu jatuh dari atas, nah, percepatannya tuh gitu. Jadi gayanya F sama dengan M kali A gitu. Gaya sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatan. Jadilah gaya. Begitu gaya ini jatuh menimpa suatu penampang, nah ini menjadi tekanan gitu. Nah ini benar atau salah boleh masuk kategori tersebut. Jadi ada soal-soal gitu, misalnya dalam tes SMA, SMP atau kuliah gitu ya. Nah dilakukan tes ini benar atau salah dinilai. Jadi ada yang berhak menjustifikasi kalau ini benar atau salah. Kalau dalam pihak agama, kalau kita bicara dalam agama, nah, justifikasi ini pasti akan beda dari sisi A gitu ya. Katakanlah dari sisi Islam, justifikasinya akan beda tentang Tuhan. Kemudian B ya. B ini juga akan beda, katakan juga Kristen lah, akan beda justifikasi tentang Tuhan, dan hukum-hukumnya itu jelas saja berbeda karena ini menurut persepsi mereka berdasarkan kitab-kitab yang ada. Nah, sekarang permasalahannya ya tinggal kita analisa. Ini seperti ini, ya. Misalnya Islam seperti ini, Kristen seperti ini. Yang kita yakini yang mana? Dan ini juga memang tidak perlu dibahas untuk agama lain. Artinya misalnya Xiao gitu dari Katolik masuk ke Islam, nggak perlulah bahas gini. Jangankan itu ya. Kalau kita lihat gitu yang ilmunya tinggi ya, menurut Pak Git ilmunya tinggi, kebijakannya tinggi, Gus Baha ya sebagai contoh. Ini kan nggak ngutak-ngutik agama lain. Kalau dia mensiarkan Islam, memberi penjelasan tentang Islam, dia tidak mengutik agama-agama lain. Tapi malah kebanyakan dari kaum-kaum yang mu'alaf ini. Ya kalau boleh dikasih contoh itu seperti Irene ya. Kemudian Donditan. Nah, ini satu lagi tadi bagi dapat bahan malah Felix Xiao gitu ya. Dan mereka ini jadi sekte-sekte yang berbeda kalau dibandingkan dengan Gus Baha gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Buya Sakur atau Quraish Shihab gitu ya. Yang ilmunya menurut Pak Git tinggi ya, Buya Sakur, kemudian Gus Baha, Quraish Shihab. Ini ilmunya nggak sembarangan gitu. Dan kaum model Felix Xiao ini, kalau Pak Git lihat sekarang juga mulai mengekspansi Islam, yang menyebarkan Islam di golongan-golongan mereka, menarik menjadi mu'alaf. Ya ini sebetulnya nggak masalah gitu. Pak Git cuma cerita juga sebagai intermezzo aja gitu. Tapi permasalahannya setelah dimasukkan ke dalam Islam, ini diposting. Ya. Donditan lah contohnya, banyak dia postingin orang masuk Islam, tapi Islam sekte mana ya? Kalau kita lihat juga bukan Islam yang memegang budaya Nusantara. Ataukah mereka mungkin ada seperti Kristen fobia gitu ya. Artinya begini, karena perkembangan Islam atau perkembangan umat Muslim di Indonesia ini juga berkurang ya. Makin tahun, makin lama itu kalau kita lihat data, ya katakanlah kalau data di tahun 2015-2010 ya, atau 20 tahun yang lalu, ini masih sekitar 90% itu umat Muslim. Sekarang itu udah berkurang 85%. Jadinya menurut Pak Git, dengan menyebarkan agama Islam ini ada cerita tentang Kristen fobia, yaitu takut. Sekarang umat Kristen aja kalau mau ibadah gitu di suatu tempat atau mendirikan tempat ibadah, nah ini kan dipersulit izinnya. Terus ada yang menyatakan rombongan mereka nih, sekte-sekte mereka rata-rata menyatakan membantu membangun rumah ibadah umat lain itu maksiat. Ya seperti itu. Jadi ada kekhawatiran kalau umat lain ini berkembang. Yang pada nyatanya itu menurut data memang berkembang.
Ini berbalik ya kalau misalnya dibandingkan dengan Eropa atau di Amerika, memang di sana pertumbuhan Islam juga ada, tapi nggak terlalu pesat banget ya, tidak ada. Jadinya di sana juga ada Islamophobia. Nah, kalau Islamophobia itu memang adanya di daerah-daerah yang Islam menjadi minoritas gitu ya. Kalau di sini Islam itu mayoritas, jadi minoritasnya ya seperti Kristen, Hindu, Buddha. Nah, dalam hal ini seperti Don Ditan gitu ya, dia menceritakan tentang ekspansi Kristen, ya wajar lah. Namanya orang berdakwah ekspansi gitu, itu wajar gitu. Bukan suatu hal yang aneh dan bukan suatu hal yang gimana gitu. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita ambil kesimpulannya teman-teman. Yang pertama, yang awal tadi yang disebutkan oleh Felix Xiao, saya tidak begitu setuju dengan orang yang masuk Islam menjelekkan agama yang lain. Ini Pak Git setuju dengan pendapat ini. Ada dua hal gitu. Yang pertama, mereka membenci kalau sampai terjadi ya. Kalau sampai terjadi mu'alaf ini menjelekkan agamanya yang dulu, yang pertama adalah membenci. Yang kedua adalah belum mengerti. Ini pendapatnya Pak Git setuju ya dalam hal ini. Kemudian pendapat yang kedua, begitu dia menceritakan tentang awal Nabi Adam dengan Hawa makan buah kuldi, yang artinya Hawa digoda oleh ular, kemudian Adam digoda oleh Hawa, dan ini menjadi polemik yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Memang ini bukan masalah salah dan benar, tapi masalah yakin atau tidak. Tapi disebutkan pada saat itu ini adalah pelajaran ngeles. Kalau kebanyakan ngeles, ini adalah ajaran yang tidak benar. Jadi kalau kita ikut belajar pada ajaran agama yang tidak benar, itu yang diungkapkan Felix Xiao. Jadi sedikit mengulas teman-teman ya. Jadi ini Tuhan gitu ya. Katakan Allah atau Allah. Ini tetap satu yang disembah oleh orang Kristen, oleh yang orang Islam, ini sebetulnya tetap satu. Cuman cara mempersepsikannya gitu ya. Yang ini berpersepsi Kristen katakan dengan Trinitas gitu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya ini manifestasi ya. Kalau seperti di Hindu itu ada Brahma, Wisnu, Siwa, ini manifestasi dari bentuk Tuhan. Bukan realnya yang Esa tadi, bukan, jadi bentuk manifestasi. Tapi kalau dalam Islam di Sufi juga ada gitu loh. Ini sudah mengenal tentang Tuhan, yaitu manunggaling kaulo Gusti. Jadi menyatunya Tuhan dengan konsep manusia. Yang artinya kalau kita menyadari kalau Tuhan ada dalam diri kita, ya kita tidak akan melakukan hal-hal tercela. Ini ya memang kalau udah konsep-konsep masuk ke konsep seperti ini agak-agak lebih dalam gitu. Udah bukan di kulit lagi, tapi sudah di dalamnya lah seperti itu. Dan tidak banyak orang yang bisa memahami hal seperti ini. Yang mereka taunya adalah Tuhan itu beda. Tuhannya Islam adalah Allah, Tuhannya Kristen adalah Allah, Tuhannya Hindu adalah Sang Hyang Widi. Nah ini beda-beda. Nah kalau Tuhan itu beda, kita menyatakan Tuhan beda, itu kita telah menyekutukan Tuhan. Artinya kita ada Tuhan di sana, Tuhan di sini, Tuhan di situ. Nyatakanlah Tuhan itu tetap satu, apapun namanya gitu loh. Karena ini hanya beda persepsi, bukan real yang sebenarnya. Jadi sekali lagi ya, tidaklah perlu untuk menjelekkan agama lain. Tinggal angkat agamamu, sebarkan. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.